Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, luar biasa semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang analisis unsur intrinsik cerpen. Perkenalkan, nama saya Lili Konita Sabika. Perkenalkan, nama saya Dendi Nurudila. Perkenalkan, nama saya Salma Ismail. Perkenalkan, nama saya Dia Rawia Rahman. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas dan menjelaskan tentang unsur-unsur intrinsik cerpen, yaitu yang berjudul Aku Mencintaimu Sri, modifikasi cerpen Upin karya Ardi L. Mahmudi. Nah, sebelum itu sinopsis cerpen Aku Mencintaimu Sri ini membahas tentang kedua hubungan suami istri, yaitu Parto dan Sri. Dan mereka ini diceritakan Parto mempunyai tunggakan utang yang sangat banyak, dan istrinya di rumah ini seringkali mengeluhkan kesahnya tentang kekurangan-kekurangan yang ada di rumahnya, seperti lantainya dingin dan lain sebagainya, tanpa melihat atau memahami kondisinya si Parto yang memiliki tunggakan uang dan tidak bisa memenuhi keinginan istrinya. Dan lama-kelamaan mereka berdua ini mengalami banyak sekali konflik mengenai masalah keuangan mereka. Seperti itu. Lanjut. Nah, pertama unsur-unsur intrinsik yang kami akan bahas yaitu tema. Nah, tema cerpen yang kita bahas ini merupakan cerpen yang bertemakan cinta dan pengorbanan. Kenapa? Karena yang pertama memperlihatkan rasa cinta suami yaitu Parto kepada istrinya Sri yang sangat dalam, dan juga memperlihatkan suami maupun istrinya ini mengorbankan kebahagiaan mereka masing-masing. Contohnya, Parto ini mengorbankan harga diri sebagai kepala keluarga mereka, karena terus-terusan istrinya Sri ini merendahkan posisi Parto sebagai kepala rumah tangga. Lalu Sri sendiri ini mengorbankan kehidupannya untuk menikahi Parto, yaitu suaminya, karena dipaksa oleh ayahnya. Seperti itu. Lanjut. Ada beberapa amanat yang kita cermati dari cerita Aku Mencintaimu Sri. Yang pertama, menikahlah istri yang cantik akhlaknya, bukan hanya cantik rupanya. Karena cantik rupanya itu tidak perlu, yang penting itu adalah akhlaknya. Seperti istri yang mungkin rupanya cantik tapi akhlaknya
ada Sri sebagai istri, ada juga Haji Bakri sebagai pemangkin di dalam cerita tersebut. Lalu ada tokoh yang hanya disebutkan, yaitu ada Simbo. Simbo ini merupakan ibu si Parto. Lalu ada Tole, merupakan anak dari Parto dan Sri. Lalu ada Sabiun, Tardi, Sastro, Kanda, dan Yuwa. Lalu ada penokohan berdasarkan watak tokohnya. Nah, ini ada tokoh utamanya itu ada Parto, Sri, dan Haji Bakri. Nah, Parto ini watak tokohnya ini adalah alim dan religius, bertanggung jawab dan penyabar. Nah, lalu ada Sri yang berwatak hedonis, manipulatif, pembangkang, keras kepala, dan egois. Lalu yang terakhir ada Haji Bakri. Dia ini wataknya bijaksana, peduli, dan suka menolong. Lalu ada penokohan jenis tokohnya ini berdasarkan dominasi dalam cerita. Nah, yang pertama ini ada tokoh utama dan tokoh sampingan. Tokoh utamanya ini adalah Parto dan Sri. Lalu ada tokoh sampingannya itu adalah Haji Bakri, dan ada tokoh juga yang hanya disebutkan oleh Simbo, Samiun, Tardi, Sastro, Kadat, dan Duwa. Lalu ada jenis tokoh berdasarkan perkembangan watak tokohnya. Nah, berdasarkan perkembangan watak tokoh ini dibagi menjadi dua, yaitu tokoh dinamis dan tokoh statis. Nah, tokoh dinamis ini seperti Parto, di mana ini tokohnya ini berubah dari penyabar menjadi pemarah. Lalu ada tokoh statis, yaitu Sri, yang wataknya tuh sama, yaitu tetap dengan sifat hedonisnya. Lalu ada jenis tokoh berdasarkan kesenjalanan watak tokoh dengan amanah. Nah, yang dibagi tiga, yaitu ada tokoh protagonis, antagonis, dan antagonis. Untuk tokoh protagonisnya yaitu Parto, tokoh antagonisnya yaitu Sri, dan tokoh antagonisnya yaitu Haji Bakri. Lalu yang terakhir ada teknik penokohannya. Ini dibagi menjadi 4: penjemputan secara langsung, tindakan tokoh, penjelasan tokoh lain, dan pola pikir tokoh. Yang pertama berdasarkan penjemputan secara langsung, yaitu seperti ada dalam tanda petik, yaitu Sri yang hedonis. Lalu yang kedua ada tindakan tokoh, yaitu Sri yang mengambil keputusan sepihak dalam membeli barang. Nah, ini serba seperti kayak egois gitu. Lalu yang ketiga ada penjelasan tokoh lain. Nah, di sini disebutkannya ayah Sri yang memilih Parto karena perangai alimnya. Lalu yang terakhir berdasarkan pola pikir tokoh, yaitu Parto yang selalu memikirkan kondisi keuangan dan hutangnya. Lalu ada selanjutnya ada latar. Latar ini terbagi menjadi latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Untuk latar tempat yang pertama di masjid. Masjid ini adalah tempat Pak Parto bertemu Haji Bakri setelah sholat subuh. Lalu ada rumah, yaitu tempat tinggal Pak Parto bersama istri dan anaknya. Lalu ada kantor, di mana mereka diselenggarakannya acara peringatan yang internasional. Lalu selanjutnya ada latar waktu. Pertama ada saat pagi, setelah saat subuh, Pak Parto beristirahat di masjid lalu bertemu Haji Bakri. Lalu saat sebelum berangkat kerja, Pak Parto sempat berdekat dengan Vina bersama bareng. Lalu ada saat sore hari, Pak Parto pulang lebih lambat untuk menyiapkan acara di kantor. Lalu yang terakhir ada Pak Parto bertemu hebat dengan istrinya. Lalu yang ketiga adalah latar suasana, yaitu mulai putus asa. Itu saat Pak Parto dengan pikiran keluarga setelah sholat subuh. Lalu Pak Parto lalu ada saat Pak Parto kehilangan istrinya. Selanjutnya ada tegang dan frustasi. Itu saat Pak Parto yang frustasi dalam menikah istrinya tidak bersabar. Lalu kemudian ada Pak Parto yang berusaha tegas kepada istrinya saat istrinya tidak turun. Lalu terakhir ada ekspektasi Pak Parto dalam kondisi saat kita selalu menimbulkan ketegangan di rumah tangga mereka. Terus kemudian ada alur. Nah, jadi alur cerita ini itu adalah alur Mazul. Nah, cerita ini itu dimulai dari konflik yang dialami oleh Parto. Jadi Parto ini mengalami kesulitan keuangan. Kemudian istrinya ini selalu menuntut kehidupan mewah dan kehidupan yang lebih baik. Padahal kondisi ekonomi mereka tuh lagi nggak baik-baik aja. Terus cerita ini itu terus berkembang dengan segala usahanya Parto untuk menyenangkan istrinya. Kemudian sampai lagi puncak konfliknya, yaitu di mana ketika istri ini mengkredit barang-barang baru tanpa persetujuannya Parto. Jadi dia mengkredit barang-barang baru secara sepihak.
kehabisan kesabarannya sehingga ia mencekik istrinya sendiri hingga mati, dan di ending Parto pun langsung menyesali perbuatannya dan membakar rumah dan dirinya sendiri serta mayat istrinya di peluknya. Sekian, terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami. Maaf bila terjadi ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Pagi luar biasa. Jawab semua.